Pemirsa yang dirahmati Allah, adapun yang ketiga yang akan membuat zakat, infak, sedekah kita menjadi berkualitas adalah kita menganggap bahwa setiap yang kita keluarkan ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An yastasgharahu, menganggap yang dia keluarkan ini sedikit dibandingkan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dengan demikian ia akan jauh dari sifat takabur karena merasa telah mengeluarkan sesuatu yang padahal itu adalah bagian dari kewajiban dia sebagai seorang muslim mengeluarkan zakat atau bahkan sunnah Rasulullah SAW untuk mengeluarkan sedekah, infak dan lain sebagainya. Dengannya infak kita betul-betul sangat berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kualitas yang akan membuat kita hal yang akan membuat infak dan sedekah zakat kita akan berkualitas, kata para ulama adalah an yantaqiya min malihi, hendaklah dia melihat dari hartanya yang paling halal, kemudian yang paling terbaik, dan yang ketiga adalah yang paling ia cintai. Adapun yang paling halal, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sesuatu kecuali ia keluar dari sesuatu yang halal. Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan Allah tidak akan menerima sesuatu kecuali dari yang baik pula. Lihat harta kita yang paling halal, kemudian keluarkan yang paling halal itu kepada saudara-saudara yang membutuhkan hal tersebut. Lalu kemudian setelah yang halal, lihatlah yang paling terbaik. Lihat harta kita yang paling terbaik. Kalau misalnya ada uang kita yang antara yang lesu dan yang baik, yang paling membuat zakat, infak dan sedekah kita menjadi berkualitas adalah keluarkan uang yang paling terbaik, keluarkan kambing yang paling terbaik, keluarkan hal-hal wakaf dan apapun yang paling terbaik. Itulah yang akan membuat kualitas infak, sedekah dan zakat kita menjadi terbaik. Dan kita diingatkan dalam Al-Quran, Allah mengatakan, wala tunfiku, jangan kalian menginfakkan sesuatu yang rendah, sebagaimana pada ayat-ayat yang lain yang disebutkan bahwa walastum biakhiri, kalian menginfakkan sesuatu yang sebenarnya kalau itu diberikan kepada kalian nggak bakal ambil, sebab sudah ada cacat dan lain sebagainya. Yang demikian akan mengurangi kualitas dari zakat, infak dan sedekah kita. Dan adapun yang paling kita cintai, karena hal ini berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah sampai pada puncak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kalian menginfakkan sesuatu yang paling kalian cintai. Sayyiduna Umar Abdullah bin Umar telah menjelaskan tentang bagaimana ia menginfakkan sesuatu yang paling ia cintai. Suatu saat ia bercerita, ia sedang ingin untuk makan ikan. Ia minta kepada istrinya untuk mencari ikan di wilayah Madinah. Setelah dicari begitu lama dan dapatkan, kemudian dimasak. Setelah jadi ia panggil kemudian Ibnu Umar untuk makan. Saat ia makan, terdengarlah di pintunya ada yang mengetuk pintu. Dibukalah pintu tersebut, ternyata di sana ada seorang fakir miskin yang meminta kelebihan dari roti atau yang sejenisnya agar mereka bisa memakannya. Setelah terdengar, Ibnu Umar kemudian mengatakan kepada istrinya untuk mengambil ikan satu-satunya yang didapatkan, yang setelah dicari dengan begitu lama, begitu lelah mendapatkannya, dimasak untuk suaminya Ibnu Umar. Tapi Ibnu Umar kemudian mengambil ikan tersebut diberikan kepada fakir miskin itu. Istrinya heran dengan perlakuan itu. Maka Ibnu Umar mengatakan, berikan kepadanya ikan ini sebab Ibnu Umar sangat menyukai ikan ini. Dan aku mendengar Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai pada puncak kecintaan sampai kalian menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah, Ibnu Abbas menjelaskan ada 4 hal yang saya tidak akan mampu untuk membalas mereka.
Yang pertama adalah ketika seseorang yang memulai salam kepadaku, ia memberi salam lebih duluan dari aku, maka kata Ibnu Abbas, saya tidak mampu membalasnya, membalas kebaikan dia itu. Yang kedua, kata beliau, orang yang memberikan tempat duduk di majelis di saat orang sedang penuh, maka kata Ibnu Abbas, orang tersebut juga saya tidak mampu untuk membalasnya dengan baik. Yang ketiga, kata beliau, adalah orang yang karena ia ingin untuk memenuhi hajat saya hingga kakinya berdebu, maka orang tersebut saya tidak mampu untuk membalas kebaikannya. Dan yang terakhir, kata beliau, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu membalas kebaikan orang tersebut, karena beliau tidak mampu untuk membalasnya adalah ketika ada seorang hamba yang ditimpahkan kepada dia sebuah kesusahan. Di malam hari ia memikirkan tentang siapa yang akan membantu dia. Lalu kemudian ia mendapati bahwa saya adalah orang yang paling berhak untuk mampu menolongnya. Maka kata Ibnu Abbas, orang tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk membalas jasanya, karena ia melihat aku adalah orang yang berhak untuk membantunya. Para pemirsa, anda sekalian adalah orang yang paling ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang selama ini ingin mendapatkan bantuan dan lain sebagainya. Hanya saja rasa malu yang kemudian menghalangi mereka untuk meminta-minta kepada kita, orang-orang yang memiliki kelebihan. Sungguh jika ia mengenal kita, ia mengenal nama kita, tentunya di malam hari ia akan ingin sekali mendatangi kita, karena ia melihat bahwa kita adalah orang-orang yang mampu membalasnya. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang seperti begini, Allah akan berikan ganjaran yang sangat luar biasa. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan ini kita berusaha mempersiapkan pundi-pundi finansial kita, keuangan kita, yang kemudian kita akan berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, hingga Allah Subhanahu wa taala meliputi kita dengan kasih sayang di antara kita. Dan insyaallah ingat zakat, maka ingat ya kismah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.